Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Ramadan. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan internasional yang merupakan bagian dari ujian akhir semester. Materi ini membahas bagaimana perusahaan dan perekonomian nasional berinteraksi dengan lingkungan global, khususnya melalui peran perusahaan multinasional, sistem nilai tukar, serta neraca pembayaran. Pembahasan akan dimulai dari pengertian multinational company atau MNC, kemudian dilanjutkan dengan doktrin keunggulan komparatif, alasan mengapa MNC dapat mendobrak doktrin tersebut, proses ekspansi bisnis ke mancanegara, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan terakhir alasan mengapa neraca pembayaran penting bagi manajer keuangan dan investor. Multinational company atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki fasilitas produksi, distribusi, atau pemasaran yang tersebar secara internasional. Artinya, aktivitas bisnis perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada satu negara saja. MNC memiliki kemampuan untuk mengelola operasinya secara global dengan memanfaatkan modal teknologi dan sumber daya berbagai negara. Biasanya, MNC memiliki kantor pusat di negara asal, namun kegiatan operasionalnya tersebar di banyak negara lain. Contoh dari MNC antara lain Toyota, Nestle, Microsoft, Samsung, Amazon, dan banyak perusahaan lainnya. Keberadaan MNC ini menjadi ciri utama dari globalisasi ekonomi dan menjadi aktor penting dalam keuangan internasional. Selanjutnya adalah doktrin keunggulan komparatif. Doktrin ini merupakan teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksinya secara relatif lebih efisien dibandingkan negara lain. Dengan demikian, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan bagi semua negara yang terlibat. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi utama, yaitu faktor produksi tidak berpindah antar negara. Negara memiliki perbedaan produktivitas alami dan perdagangan terjadi karena adanya spesialisasi. Namun, asumsi-asumsi ini kemudian menjadi kurang relevan ketika perusahaan multinasional mulai berkembang pesat. Mengapa MNC mendobrak doktrin keunggulan komparatif? MNC dianggap mendobrak doktrin keunggulan komparatif karena beberapa alasan. Pertama, mobilitas modal dan teknologi. MNC dapat memindahkan modal dan teknologi ke negara mana saja. Akibatnya, alokasi produksi tidak lagi ditentukan oleh keunggulan komparatif alami suatu negara, tetapi oleh keputusan strategis perusahaan. Kedua, menciptakan keunggulan kompetitif buatan. Keunggulan MNC berasal dari intervensi, inovasi, dan manajemen global, bukan dari keunggulan alamiah negara sebagaimana dijelaskan dalam teori Ricardo. Ketiga, produksi tidak lagi mengikuti keunggulan negara. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan upah tenaga kerja rendah atau insentif pajak menarik. Meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif tradisional. Contohnya banyak pabrik-pabrik yang dibangun di Cina dan baru-baru ini di Vietnam atau di Indonesia. Keempat, terbentuknya global value chain. Produk modern tidak lagi diproduksi di satu negara saja, tetapi dirakit di berbagai negara. Kelima, perusahaan menjadi aktor utama bukan negara. Pola perdagangan internasional saat ini lebih ditentukan oleh strategi MNC daripada kondisi ekonomi masing-masing negara. Yang B, proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global umumnya berlangsung secara bertahap. Tahap pertama adalah ekspor awal. Pada tahap ini perusahaan masih beroperasi di dalam negeri, tetapi mulai memasarkan produknya ke luar negeri melalui ekspor. Risiko pada tahap ini relatif rendah. Tahap kedua adalah outsourcing atau penggunaan sumber daya luar negeri. Setelah ekspor berjalan, perusahaan mulai memindahkan sebagian proses produksi atau komponen
tertentu ke negara lain untuk menekan biaya atau memanfaatkan keunggulan tertentu, ya, seperti tadi, upah yang masih murah. Tahap ketiga adalah menempatkan produksi di negara lain. Ketika pasar luar negeri berkembang atau hambatan perdagangan muncul, perusahaan mulai mendirikan fasilitas produksi di negara tujuan. Tahap keempat adalah pemanfaatan keunggulan global. Perusahaan mulai mengintegrasikan operasi globalnya dengan memanfaatkan tenaga kerja murah di negara berkembang, kualitas riset dan pengembangan di negara maju, serta penyebaran biaya research and development ke penjualan global. Tahap kelima adalah optimalisasi melalui pasar modal global. Perusahaan mulai mencari pendanaan melalui pasar modal internasional, seperti melakukan listing di bursa luar negeri atau menerbitkan sekuritas dalam berbagai mata uang. Tentu perusahaan-perusahaan besar mencari dana, salah satunya dengan listing di bursa internasional, seperti Google, Apple, Amazon, dan lainnya. Tahap terakhir adalah menjadi MNC secara penuh, yaitu ketika perusahaan memiliki fasilitas produksi di banyak negara, mengelola manajemen lintas negara secara terkoordinasi, menjual produk ke seluruh dunia, serta memperoleh modal dari berbagai investor global. Kemudian C. Sistem mengambang terkendali. Sistem mengambang terkendali adalah sistem nilai tukar di mana nilai kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Namun, pemerintah atau bank sentral tetap melakukan intervensi apabila pergerakan kurs dianggap terlalu ekstrim atau mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, pasar menentukan nilai tukar sehari-hari, tetapi pemerintah menjaga agar fluktuasinya tidak berlebihan. Indonesia merupakan contoh negara yang menggunakan sistem ini, di mana nilai tukar rupiah mengikuti mekanisme pasar, tetapi Bank Indonesia tetap melakukan intervensi bila diperlukan. Selanjutnya, apakah kurs bisa berfluktuasi tinggi dalam sistem mengambang terkendali? Walaupun menggunakan sistem mengambang terkendali, kurs tetap dapat berfluktuasi tinggi. Hal ini terjadi karena intervensi bank sentral tidak dilakukan setiap saat. Kekuatan pasar tetap dominan, serta faktor eksternal seperti suku bunga modal, krisis ekonomi, dan sentimen pasar sangat mempengaruhi nilai tukar. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa rupiah tetap mengalami gejolak tajam pada krisis tahun 2008 dan saat pandemi tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa sistem mengambang terkendali hanya membatasi bukan menghilangkan volatilitas. Kemudian selanjutnya, mengapa manajer keuangan dan investor berkepentingan terhadap neraca pembayaran atau balance of payment (BOP). Neraca pembayaran atau balance of payment sangat penting bagi manajer keuangan dan investor. Bagi manajer keuangan, neraca pembayaran digunakan untuk mengukur risiko kurs, mempengaruhi biaya pinjaman, menentukan keputusan investasi internasional, serta menjadi dasar strategi hedging. Slide selanjutnya, bagi investor, neraca pembayaran digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi makro, mengukur prospek return investasi, memahami arus modal, serta menilai tingkat kepercayaan internasional terhadap suatu negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, terjadi gunjang-ganjing di IHSG karena MSCI menahan saham-saham Indonesia atau membekukan saham-saham Indonesia, sehingga pasar langsung bereaksi, IHSG turun 8%. Bayangkan 8%, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada tekanan global, investor mulai tidak percaya dengan Indonesia, kemudian terjadilah pelemahan IHSG. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan internasional membahas interaksi kompleks antara perusahaan global, sistem keuangan, dan perekonomian dunia. Perusahaan multinasional, sistem nilai tukar, serta neraca pembayaran
merupakan elemen penting dalam memahami dinamika ekonomi global saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.